Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudimed dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar melanjutkan video sebelumnya, yaitu di bab lingkaran dan garis singgung lingkaran di subbab yang keempat, garis singgung lingkaran. Nah, di subbab yang keempat ini ya, di garis singgung lingkaran ada 5 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah garis singgung lingkaran, yang kedua garis singgung persekutuan luar dua lingkaran atau GSPL, yang ketiga garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran atau GSPD, yang keempat panjang tali yang mengelilingi beberapa lingkaran yang sama, yang kelima lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Kita akan mempelajari 3 poin terlebih dahulu. Nah, 2 poin akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Ya. Di video ini akan kita bahas 3 poin dulu. Yang pertama garis singgung lingkaran. Tujuan kita membahas 3 poin nanti kita akan bisa menentukan panjang garis singgung lingkaran dan masalah terkait dengan garis singgung lingkaran, dan juga garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran dan juga garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, dan terkait masalah tentang garis singgung persekutuan luar dan dalam dua buah lingkaran. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu garis singgung lingkaran. Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di satu titik pada lingkaran. Jadi yang disebut garis singgung itu dia sebuah garis yang menyenggol atau menyinggung lingkaran di satu titik. Kata kuncinya di satu titik. Kalau nyenggolnya itu di dua titik, maka tidak menyinggung, dia adalah memotong. Jadi kalau disebut dengan garis singgung, dia memotongnya itu di garis satu titik. Kalau memotong di dua titik, maka garis itu tidak bisa dikatakan menyinggung, tapi berpotongan. Berpotongan. Itu bedanya garis singgung dan garis berpotongan. Nah, sifat-sifat garis singgung lingkaran, yang pertama adalah garis singgung lingkaran memotong lingkaran di satu titik. Yang kedua, garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melalui titik singgungnya. Perhatikan, di sini ada lingkaran O, kemudian ada garis singgung T. Nah, ini menyinggung di satu titik, yaitu titik B. Kemudian titik B, di titik B inilah akan tegak lurus dengan jari-jari kalau kemudian ditarik ke pusat lingkaran. Nah, kemudian terkait dengan garis singgung lingkaran ini, kalau ada 2 buah garis singgung yang menyinggung lingkaran, ya, kemudian garis singgung itu berpotongan di satu titik, ini titik T, maka akan terbentuk namanya layang-layang garis singgung, yaitu disebut dengan layang-layang pada gambar ini TAOB. Layang-layang TAOB, di mana TA sama TB panjangnya sama, yaitu sama-sama garis singgung lingkaran yang panjangnya sama, dan OA-OB itu adalah jari-jari. Ya, maka ini disebut dengan layang-layang karena terbentuk dari 2 pasang sisi yang sama panjang, yaitu TATB panjangnya sama, OR-OB panjangnya sama. Kemudian kita lanjutkan di contoh soal. Perhatikan gambar di samping. Jika AC dan BC merupakan garis singgung lingkaran, tentukan panjang OC, kemudian B-nya panjang AB. Tentukan panjang OC dan panjang AB. Kita jawab ya. Oleh karena AC dan BC merupakan garis singgung, maka akan terbentuk layang-layang garis singgung ya. Sehingga OA dan OB ini jari-jari dan tegak lurus di A dan juga tegak lurus di B, otomatis sudut yang terbentuk sudut AC dan OBC adalah 90 derajat. Sehingga panjang OC bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku OAC. Nah, panjang OC adalah sama dengan akar OA kuadrat ditambah AC kuadrat. Hingga ketemu akar 400, yaitu sama dengan 20. Nah, kemudian panjang AB bisa kita cari mencari panjang AD dulu. Mencari panjang AD dengan menggunakan luas segitiga OAC dengan alas dan tinggi yang berbeda. Sama-sama luas segitiga OAC, cuma alas dan tingginya berbeda. Untuk yang pertama, alasnya OA, tingginya AC. Yang kedua, alasnya OC, tingginya AD. Hasilnya sama, makanya ini diperbandingkan. Sehingga nanti bisa ketemu panjang AD. Nah, ketika panjang AD sudah ketemu, kita bisa menentukan panjang AB, karena AD panjangnya sama dengan DB. Dan AB itu 2 kali AD, gitu ya. Nah, sehingga AD 2 kali AD. Hingga kita masukkan saja ke rumus luas segitiga, setengah OA dikali AC, setengah
kali sama dengan setengah kali OC dikali AD. Itu tinggal kita hitung, kita coret saja setengahnya, 16-nya kita coret dengan 20, sama-sama dibagi 4, 5 ini 4, sehingga panjang AD 12 kali 5 dibagi dengan 12 kali 4 dibagi 5, 9,6 cm, dan panjang AB 2 kalinya, itu 19,2. Kemudian di sini ada latihan soal, perhatikan gambar berikut. OPQR merupakan layang-layang garis singgung lingkaran. Jika panjang OR 12, ya, OR itu jari-jarinya 12 cm, dan panjang OQ 37, ya, 37 cm, luas layang-layang. Nah, kalau kita lihat di sini, luas layang-layang ini bisa kita cari dengan rumus luas layang juga bisa, ya. Luas sama dengan setengah diagonal 1 kali diagonal 2. Atau juga dengan luas dua buah segitiga, karena segitiga ORQ itu luasnya sama dengan segitiga OPQ. Sementara luas layang-layang itu 2 kali luas segitiga. Luas segitiga dari 2 kali luas segitiga ORQ atau OPQ, sama saja, ya. Nah, lebih mudahnya karena dia siku-siku di R, kita bisa mencari panjang RQ. Dan nanti untuk luas layang-layang kita bisa menggunakan tidak menggunakan diagonal 1, diagonal 2, tapi menggunakan bantuan segitiga, yaitu 2 kali luas segitiga. Karena kalau diagonal kita harus mencari diagonal RP, diagonal OQ-nya sudah diketahui. Lebih susah, ya, karena angka lebih lama. Ini 12, ini 37. Berdasarkan teorema Pythagoras, OQ itu sisi yang terpanjang, OR sama RQ ini sisi yang terpendeknya pada segitiga siku-siku, sehingga RQ itu adalah 37 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Hasilnya adalah sekitar 1025, ya, hasilnya, ya. Pas itu, ya, pas, nanti bisa dihitung, ya, 37 kuadrat dikurang 12 kuadrat. RQ, ya, RQ sama dengan akar 37 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Nah, ketemu akar 1225. Nah, ini otomatis jawabannya di sini 25. Ya, 25. RQ-nya 25, maka untuk menentukan luas layang-layang sama dengan 2 kali luas segitiga ORQ, yaitu 2 kali setengah kali alasnya 12, tingginya 25, itu, ya. Jadi kita coret setengahnya dengan 2, 12 kali 5, 12 kali 25 kali 4 100, berarti kalau kali 12 300. Jadi luas layang-layang adalah 300 cm persegi, itu, ya. Mudah sekali, ya. Ini lebih cepatnya seperti ini, ya, menghitung layang. Kalau pakai diagonal kelamaan. Jadi paling mudah menggunakan 2 kali luas segitiga. Itu kalau yang terbentuk adalah layang-layang terbentuk dari 2 buah garis singgung lingkaran. Oke, kemudian kita lanjutkan di poin yang kedua, yaitu garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran, GSPL. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 buah lingkaran, ya. Yang pertama berpusat di M, lingkaran besar dengan jari-jari R besar, karena lingkarannya besar. Kemudian ada lingkaran kecil. Lingkarannya besar, yang satunya lingkaran kecil. Kalau sama-sama besar, maka garis singgungnya pasti sama dengan jarak dari 2 buah titik pusat. Kenapa kita harus mencari panjang garis singgungnya? Jadi garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran itu yang mana? Namanya persekutuan, garis singgung persekutuan luar 2 lingkaran. Jadi ada 2 buah lingkaran berpusat di M dan berpusat di N. Ada lingkaran besar, jari-jarinya R, dan kemudian ada lingkaran berpusat di N, lingkaran yang kecil, jari-jarinya R kecil. Kemudian ada sebuah garis menyinggung. Nah, menyinggung di kedua lingkaran itu, yaitu menyinggung di A, di titik A, dan titik B. Menyinggung lingkaran besar di titik A, menyinggung lingkaran kecil di titik B.
Nah, panjangnya AB ini berapa? Kalau misalkan lingkaran ini besarnya sama, maka panjang AB sama dengan jarak dari pusat lingkaran yang lingkaran M dan N. Karena ini besarnya beda, maka panjang AB tidak sama dengan panjangnya atau jarak dari lingkaran besar ke lingkaran M ke lingkaran N. Nah, panjang AB bisa kita cari ya. Ini biasanya bisa digunakan kalau dalam kehidupan sehari-hari, bisa untuk menentukan panjangnya rantai sepeda itu ya. Rantai sepeda, untuk membuat rantai sepeda itu bisa digunakan ini, cari garis singgungnya. Garis singgung AB. Garis singgung AB kemudian kita tarik ya, dia akan tegak lurus yang garis singgung AB ini tadi. Untuk yang menyinggung di lingkaran besar, dia tegak lurus dengan jari-jari jari-jari lingkaran yang berpusat di M. Untuk yang menyinggung titik B, maka tegak lurus dengan jari-jari R kecil atau di lingkaran yang berpusat di M. Nah, kemudian panjang AB itu adalah akar dari D. D itu jarak kedua buah lingkaran. Akar D kuadrat dikurang jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil kuadrat. Dari mana Pak muncul rumus ini? Nah, dari mana ya? Nah, kita bisa menggunakan ini pakai teorema Pitagoras. Kalau kita tarik tadi ya, garis ini ditarik tadi, garis jari-jari nah tadi sama-sama tegak lurus dengan garis singgung. Kemudian kita tarik garis lurus yang sama dengan AB, sejajar AB, garis yang sejajar AB, garis lurus sejajar AB. Maka akan terbentuk, karena A dan B itu tegak lurus ya. Kalau kita tarik dari N kemudian ke jari-jari yang pusat N kemudian ke jari-jari yang besar, maka dia akan tegak lurus di titik C, ini ya, di titik C. Maka panjangnya AB itu juga sama dengan panjang CN. Sehingga panjang CN itu adalah akar, karena segitiga siku-siku, D itu adalah sisi yang terpanjang pada segitiga MCN ya. Berarti kan D kuadrat, akar D kuadrat berdasarkan teorema Pitagoras, D kuadrat dikurang. Nah, MC itu kan R besar dikurangi R kecil ya, kalau kita lihat. Ini ya, panjangnya ini. Ini kan jari-jari besar, ini dikurang jari-jari kecil. Ini kan jari-jari R kecil ya. Nah, panjangnya MC ini adalah jari-jari besar dikurangi jari-jari kecil, karena ini jari-jari kecil. Sehingga panjangnya CN atau AB, karena CN sama dengan AB, adalah D kuadrat, akar D kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil. Dan rumus ini juga bisa kita turunkan, misalkan kalau mencari D atau jarak dua buah lingkaran yang menyinggung di luar ya. Mencari D berarti akar ya. Akar tinggal CN-nya ini pindah ke sana ya. AB itu apa? Panjang garis singgung ya, AB kuadrat. Kan gitu toh, AB kuadrat. Ya, AB kuadrat, kemudian ini pindah ruas. Ditambah kalau mencari D. Ditambah dengan, oke, saya tulis di sini saja. Jadi kalau mencari D atau jarak dari dua pusat lingkaran ini, AB kuadrat, AB itu garis singgung ya, AB kuadrat, aduh, akar AB kuadrat ya,
dikurang dijumlah ya, karena pindah ruas ke sana. Dijumlah R min R kecil kuadrat. Ini akal ya. Nah, kalau mencari jari-jari, R besar dikurangi R kecil sama dengan akar. Nah, kita turunkan ya. Ini pindah ruas ke sana, jadinya positif. Yang AB pindah ke sini jadi negatif. D-nya tetap, berarti D kuadrat dikurang dengan AB kuadrat. AB itu panjang garis singgung. D-nya itu jarak dua buah pusat lingkaran. Ya. Kemudian untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soal ya. Contoh soal. Ini ada contoh soal. Panjang jari-jari lingkaran A dan B 11 cm dan 3 cm. Ini R besar dan kemudian ini R kecilnya. Ini R besar dan ini R kecilnya. Jika jarak pusat kedua lingkaran, jarak besarnya berarti D ya. Nah, diketahui R besarnya 11. Nah, kemudian panjang garis singgung persekutuan luarnya. Kita jawab, diketahui R besarnya 11, R kecilnya 3, D-nya 17. Yang ditanya panjang garis singgung. Langsung kita masukkan ke contoh soal tadi. Tadi contoh soal ya. Ke rumus tadi. Jadi panjang garis singgung persekutuan luar karena dia menyinggung di luar. Garis singgung persekutuan luar berarti akar D kuadrat 17 kuadrat dikurang 11 R besar dikurang R kecil kuadrat. 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat, 289 dikurang 64. Hasilnya adalah akar 225 yaitu 15 cm. Dan di sini ada latihan soal. Dua lingkaran berjari-jari 11 ya. Kemudian 4, ini R besarnya. R besarnya 11, R kecilnya 4 ya. Ini 11. Jarak kedua lingkaran, ini D-nya. D-nya 10. Tentukan panjang garis singgung ya, G tadi. Langsung saja kita masukkan ya, akar 10 kuadrat dikurang 11 dikurang 4 kuadrat. Langsung dengan formula tadi ya. Akar D kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dan kurang kuadrat. Akar 100 dikurang 11 dikurangi 4. 11 dikurang 4, 7 ya. 7 kuadrat. Akar 100 dikurangi 49. Akar 100 pindah ke sini ya, bisa ditulis dulu. 100 kurangi 49. Akar 51 jawabannya. Sentimeter. Tuh ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan di poin yang ketiga ya. Di poin yang ketiga, kalau tadi adalah garis singgung persekutuan luar dua lingkaran atau GSPL, sekarang GSPD, garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Nah, ini sekarang ada dua lingkaran, menyinggungnya seperti ini. Menyinggungnya itu garis CD, ini garis yang menyinggung. Ada lingkaran, besarnya berbeda, yang satu berpusat di M dengan jari-jari R besar, dan satunya berpusat di N dengan jari-jari R kecil. Kemudian ada garis singgung, yaitu garis CD. Nah, garis singgung, yaitu garis CD menyinggung di lingkaran besar di titik C dan menyinggung di lingkaran kecil di titik D. Kemudian kita tarik dengan jari-jari tegak lurus ya, dengan jari-jari keduanya tegak lurus. Nah, kita disuruh mencari panjang CD. Kemudian panjang atau jarak dari pusat lingkaran besar ke pusat lingkaran kecil kita tarik garis ini, yaitu garis D. Maka panjang CD itu sama dengan panjang EN.
Nah, ini kita perpanjang ya. Kalau kita perpanjang jari-jari R besar ini sejauh R kecil, kita perpanjang sejauh R kecil. R besar ini kita perpanjang sejauh R kecil, perpanjang ya. Sejauh R kecil ya kan, diperpanjang. Maka akan terbentuk kalau kita tarik dari pusat N ke perpanjangan garis jari-jari tadi, yaitu menjadi garis EN ya, atau panjang EN ini kita terus. Nah, panjangnya CD otomatis sama dengan panjangnya EN. EN ini kan tegak lurus juga, karena tadi tegak lurus di C, otomatis juga tegak lurus di E. Sehingga panjang EN sama dengan panjang CD. Nah, untuk mencari EN itu bisa menggunakan teorema Pythagoras, karena di sini akan terbentuk segitiga ERN. Segitiga ERN siku-siku di E. Untuk mencari EN berarti ya D kuadrat di akar D kuadrat ditambah ME kuadrat. Nah, ME ini adalah R besar ditambah perpanjangan tadi sepanjang R kecil. Maka ME itu adalah R besar ditambah R kecil. Itu bedanya. Bedanya persekutuan dalam dengan persekutuan luar dengan persekutuan dalam. Kalau persekutuan luar jari-jarinya dikurang karena bangun yang terbentuk tadi sesuai yang sudah kita jelaskan. Nah, kalau di sini ini dijumlah karena perpanjangan ya, untuk mencari garis singgung panjang garis singgung CD itu tadi karena perpanjangan hasil panjangan dari jari-jari besar, jari-jari lingkaran besar ini, sehingga panjang CD atau panjang EN adalah akar D kuadrat ditambah dengan ME kuadrat atau MN kuadrat ditambah ME kuadrat. Nah, ME itu R besar ditambah R kecil. Itu ya, ini juga bisa kita formulanya bisa kita turunkan rumusnya. Mencari D, kalau mencari D berarti ya sama akar ya, akar CD kuadrat atau panjang garis singgung kuadrat dikurangi dengan ditambah ya. Kalau mencari D ditambah ya. Ya, ditambah karena D itu adalah panjang sisi terpanjang pada segitiga siku-siku MEN ini ya. Berarti R besar ditambah R kecil kuadrat gitu. Nah, kalau mencari R dari jari-jari, R besar ditambah R kecil sama dengan akar ya. Akar kalau mencari jari-jari ini berarti D kuadrat dikurang dengan CD kuadrat ya, CD kuadrat atau EN kuadrat ya. Itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke contoh soal. Panjang jari-jari lingkaran A dan B masing-masing 9 dan 6. Tentunya ini R besar, ini R kecil ya. Jika jarak pusat kedua lingkaran yaitu D 25 cm, tentukan panjang garis singgung lingkaran atau G. Nah, R besarnya 9, R kecilnya 6, kemudian D-nya 25, tinggal kita masukkan ke rumus yang ada, yaitu G sama dengan akar D kuadrat dikurang R besar tambah R kecil, karena dia menyinggung di dalam, menyinggung dua lingkaran di dalam. Ya, maka jari-jarinya dijumlah. Ingat-ingat, kalau persekutuan dalam jari-jarinya jumlah. Ini tinggal operasi hitung biasa ya, mudah sekali. 25 kuadrat dikurang 9 tambah 6, 15 ya, 15 kuadrat 225, 625 dikurang 225 akan 400 itu 20. Nah, ini ada contoh latihan soal KL 29, ada dua lingkaran KL, jarak dua buah lingkaran 29, MN-nya ditanya, jari-jarinya LN itu 7 cm dan KM itu 13 cm. Maka kita bisa mencari panjang MN. MN itu garis singgungnya ya. Maka rumusnya sama. MN akar D kuadrat dikurangi R besar ditambah R kecil kuadrat. Langsung saja. Akar D kuadrat KL 29 kuadrat dikurang 13
ditambah tuh 7 kuadrat ya. Tinggal kita hitung. Ini tinggal dihitung saja, mudah sekali ya. 29 kuadrat nanti kemudian dikurangi dengan 13 tambah 7 itu 20 kuadrat. 20 kuadrat gitu ya. 29 kuadrat kita hitung, 29 kali 29 ya. 81 2 kali 9 18 18 tambah 8 26 ya. Betul ya. 2 kali 9 18 18 tambah 8 26 9 kali 2 18 24 ini 5 ya. 1 8 tambah 6 14 5 6 7 8 841 29 kuadrat 841. Kemudian 13 tambah 7 itu 20 kuadrat itu 400 ya. Dikurangi 4 dikurangi 400 1 4 4. Nah, jawabannya adalah akar 441. Akar 441 itu 21 cm. Nah, jadi panjang garis induk MN-nya adalah 21 cm. Oke, demikian pada video kali ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya ya, subscribe-nya biar kalian bisa mendapatkan video berikutnya ya, pembuatan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.